secangkir kopi. Secangkir kopi adalah dunia yang kau seduh. Meski seduh mengintai dari arah yang lain, pahit yang hinggap menetap di lidah belakang, mengirim pesan pengembara pada ingatan dan impian. Kemudian kau berjalan lagi, seraya menyimpan harum kopi pada setiap peristiwa. Serang 24 Agustus 2018, Toto Estera. Halo, selamat malam. Ketemu lagi dengan Majelis Kopi episode 5 yang direncanakan ini adalah episode Pick Top-nya. Sudah dibuka oleh Mbak Nazla, pembacaan puisi yang keren banget. Karya Toto Estera. Iya, Karya Mas Toto. Jadi pertama kali Majelis Kopi menampilkan pembacaan puisi oleh seorang perempuan. Karena kan biasanya laki-laki, sekarang perempuan. Saya mau tanya-tanya dulu. Terima kasih Mbak Nazla sudah hadir dan berkenan membacakan puisi di acara Majelis Kopi. Kabarnya Mbak Nazla ini memang teatrikal, apa namanya? Latar belakang. Oh, latar belakangnya teater. Teater ya. Tapi hebatnya seni itu nggak ada seniman-seniwati ya. Itu keren ya. Jadi tidak ada pengkotakan laki-laki dan perempuan. Kalau seniman aja. Nah, maksud saya kan biasanya yang pembaca puisi itu umumnya kan laki-laki, sekarang ini perempuan. Dan ada di Majelis Kopi, itu yang paling yang membuat Majelis Kopi, kata Bung Aib, makin kesini makin keren. Oke, terima kasih Mbak Nazla. Tapi kabarnya main teater itu sudah lama? Sudah. Main teater itu jadi awal main teater memang dari zaman SMP ya. Dulu pesantren memang. Kita memang sekolah itu di pesantren memang sekolah yang apa namanya, yang memang tidak, pokoknya demokrat gitu ya, demokratis. Jadi senang di situ. Awalnya puisi dulu dong. Puisi di SD itu ngikutin antar RT, RW menang terus. SD ngikutin lagi dari antar dulu belum ada Kota Serang ya. Langsung dulu Wedana ya. Banten, terus kita lari ke Jawa Barat. Nah itu juara 1 gitu. Sebelum kuliah memang terbentuknya Provinsi Banten berarti ya? Iya, sebelum terbentuk Provinsi Banten sempat kita lari dari Banten itu. Bukan dari Banten, Jawa Barat. Iya, Jawa Barat. Jadi dari Serang, apa namanya, utusan. Iya. Nah, utusan Serang ke Jawa Barat dulu. Dulu hobinya puisi dulu. Berarti dengan Mas Toto Estera tadi? Dari dulu kenalnya, beliau mas senior saya. Wow. Oke, oh yes ya. Terima kasih Mas Toto atas diizinkannya puisi puisi kopinya. Karena memang dulu saya meminta puisi ini mau dibuatkan lukisan, tapi karena belum dapat lukisannya itu, ya sudahlah, saya coba tampilkan bersama Mbak Nazla dan ternyata keren. Terima kasih Mbak Nazla atas kedatangannya. Jangan sungkan-sungkan terus support kami ya Ip ya, karena rencananya episode ini episode terakhir kata Bung Aib untuk memainkan emosi penonton. Emosi pemirsa. Sebentar. Ya, silakan. Saya sebelum puisi di sini, hobi saya di sini adalah minuman ini. Saya Om. Iya. Kan? Iya, Cok. Dan yang pasti kita ada produk baru, itu namanya es kopi susu 1 liter. Jadi teman-teman bisa pesan, ini cukup untuk 3 hari, tapi bisa disajikan sekaligus untuk 5 orang. Oke, terima kasih Mbak Najla.
mungkin ada salam dan closing statement untuk acara kita, silakan. Salam ya. Saya malah pengennya memberi saran ya buat Kopi Siap, Bewok. siap. Saya ingin ada sebulan sekali itu membuat happening art. Oh gitu, siap. Atau Siap. performance art, Ya. entah apalah. Siap. Yang penting berbau. Berarti kita tambah direkturnya tambah. Nanti direktor untuk setiap pertunjukan beliau. Oh, lu. Betul kan? Nanti kita gandeng beliau, ya kan? Jadi beliau kan pengen sebulan sekali ada open air ya, berarti beliau lah yang nanti yang menginisiasi acara kita nanti. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Adanya salam buat semua masyarakat Banten. Terkhusus saya bisa sampai di sini malam ini. Suami saya thank you ya. Sudah bolehin gua di sini. Yang belum datang ke Kopi Bewok, datang. Terima kasih. Sama-sama. Mbak Anda sukses selalu. Ya. Salam buat suami. Oke, assalamualaikum. Oke, sebelumnya saya akan menyapa teman-teman di Pemprov Banten, Pemkot Serang, Tangerang Raya, Pandeglang, Cilegon, Lebak, semuanya sebanten seluruh Banten. Saya ingin menyapa selamat malam dan ngopi. Saya akan membacakan karena ini tema khusus. Jadi kata Bung Aib, saya harus membacakan sendiri beritanya. Sebentar, saya cek dulu beritanya. Di WhatsApp ya Aib ya? Oke, di WhatsApp. Di grup bukan? Di grup. Karena kita punya grupnya dan itu yang buat baik. Ada berita keren nih, berita yang menurut saya perlu diketahui oleh orang banyak, yaitu tentang maraknya penjualan daging sapi yang ternyata daging babi. Nah, di Bandung, tepatnya di Bandung. Jadi buat teman-teman yang muslim ya, tentunya jadi harus hati-hati bagaimana bisa membedakan daging sapi dan yang bukan daging sapi. Tapi di Bandung itu didapati daging babi. Nah, ini harus mulai dari sekarang harus bisa membedakan, karena di berita ini dikatakan dari warna beda, kemudian dari serat juga beda, dan lemak, tekstur, dan aroma. Jadi ada 5 perbedaannya. Yang mana kalau daging babi dari warnanya itu lebih pucat. Nah kalau daging sapi itu lebih cerah. Gitu. Itu saja berita yang akan saya sampaikan. Saya akan undang narasumber tamu. Narasumber tamu kita itu adalah Direktur Utama Harian Umum Kabar Banten. Mana Pak? Yaitu Pak Rahmat Ginanjar. Kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan tanyakan ke beliau karena saya yakin beliau adalah salah satu senior di jajaran jurnalis di Kota Serang dan Banten. Mau apa namanya? Alhamdulillah. Masih puasa kan Pak? Insya Allah masih. Sekarang posisi di Direktur Utama ya Pak? Kalau di Kabar Banten kan direktur cuma satu. Jadi istilah sebutannya hanya direktur. Hanya direktur Pak ya? Iya. Sudah berapa lama Pak? Saya mungkin kalau direktur di 12 tahun. Direktur ya, 12 tahun Pak? Iya. Sekarang saya ingin ajak beliau. Tadi sebenarnya kita sudah ngobrol-ngobrol sebelum acara ini tayang, jadi menarik sekali. Tema yang akan saya gulirkan pada beliau itu adalah fenomena sosmed, jadi sosial media dalam perkembangan jurnalisme modern dan jurnalisme konvensional atau media mainstream. Maka Pak, bagaimana menurut Bapak fenomena sosmed sekarang ini? Menurut analisa saya, sebetulnya sosmed bukan sekedar hanya menjadi salah satu perkembangan di dunia jurnalisme. Oh. Jadi juga sebenarnya sebuah perkembangan yang juga meliputi komunikasi antar manusia. Karena sebetulnya
sosmed itu hanya sekedar media, alat untuk komunikasi. Perkembangan ini sebetulnya juga berbarengan dampaknya antara positif dan negatif bagi yang menggunakannya. Gitu. Jadi tentu saja ini juga harus disikapi secara arif oleh kita semua. Gitu. Kalau kita mencoba mengidentifikasi dampak sosmed, sebetulnya banyak riset, banyak survei yang menjelaskan bahwa itu hampir berbarengan antara dampak positif dengan negatif. Nah itu semua sebenarnya bergantung kepada kita sebagai pengguna. Gitu. Makanya terutama orang tua diharapkan bisa menjadi pembimbing bagi anak-anaknya. Gitu. Karena alat itu kan sebetulnya akan jadi bermanfaat atau tidak bermanfaat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Seperti senjata kan bisa menjadi alat yang positif, bisa juga menjadi destruktif. Nah bagi media pun memang ini keniscayaan media mainstream maksudnya, baik yang konvensional maupun yang modern tentu mau tidak mau harus mengikuti perkembangan itu. Karena pasar kita juga semua sekarang sudah tersasar oleh sosmed. Nah, oleh karena itu sekarang banyak media mencoba menggunakan sosmed itu sebagai misalkan alat promosi. Bahkan sebagian juga menggunakan sebagai alat untuk meningkatkan revenue, untuk meningkatkan keuntungan. Nah ini sebetulnya juga menjadi fenomena yang menarik gitu. Walaupun dalam konteks marketing, sebetulnya ini juga sesuatu hal yang perlu kita kaji. Gitu. Makin kesini kan kita di IG-nya juga official Kabar Banten itu juga menayangkan visualisasi. Apakah memang di Kabar Banten akan beralih Pak atau gimana? Sampai sekarang sebenarnya kita, walaupun kemudian sejumlah tren riset menyebutkan bahwa surat kabar itu mungkin beberapa tahun ke depan mati. Karena memang mau tidak mau kita juga menyadari bahwa perkembangan trend masyarakat sudah berubah. Sekarang mungkin ada undang misalnya surat kabar. Tapi dalam beberapa analisa kami sebenarnya juga ternyata sampai tahun kemarin revenue dari surat kabar masih besar. Oleh karena itu kami tetap akan mencoba mempertahankan surat kabar, cuma dengan sejumlah catatan. Misalkan kita harus mampu bagaimana menghitung kos produksi, karena memang memproduksi surat kabar itu kos produksi yang gede gitu. Ketimbang misalkan kalau kita membuat platform baru kan itu lebih efisien. Nah oleh karena itu sebenarnya kita ingin mencoba memadukan produk konvensional dengan produk-produk di era digital ini. Makanya Kabar Banten sebenarnya sekarang bukan sekedar perusahaan yang menerbitkan surat kabar, tapi juga memproduksi surat kabar elektronik. Tapi dalam satu perusahaan itu Pak? Dalam satu perusahaan ada surat kabar elektronik, ada juga laman atau portal berita kabarbanten.com, ada juga YouTube channel Kabar Banten TV, ada juga Instagram, Twitter, termasuk Facebooknya ada. Kenapa kita menggunakan itu? Karena memang sekarang hampir sebagian besar masyarakat menggunakan sosmed itu, dan itu bagi kami menjadikan alat pintu masuk supaya orang tetap masih mengonsumsi produk utama Kabar Banten. Nah Pak, sekarang kan kalau era sosmed itu kan kita tinggal posting, ketik, posting. Kalau di Kabar Banten sendiri, apakah memang ada yang edit Pak? Atau maksudnya ya ini kan era yang bebas, tapi apakah Kabar Banten memang punya SOP sendiri? Kabar Banten itu kan perusahaan yang diatur oleh sejumlah etika. Oleh karena itu ketika memproduksi konten pun walaupun digital termasuk digital juga, tapi cuma di dalam pengeditan kita mencoba menyesuaikan dengan gaya ragam pasar kita. Kalau anak muda tentu bahasanya agak beda. Tapi kalau pasarnya misalkan pasar di atas anak muda mungkin juga itu agak beda. Makanya teman-teman yang megang sosmed itu tentu adalah teman-teman yang memang seusianya di masa sosmed itu. Tapi untuk yang peran editor Pak, karena kan kalau di digital itu kan
jaraknya kan per second Pak. Bagaimana mereka mampu mengeditnya gitu? Kalau orang terbiasa mengedit, itu menjadi bagian yang refleks begitu. Sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Seperti kita menyetir mobil, itu kan nggak ada, kita harus berpikir, oh nanti otak harus ke kanan ya, ke kanan itu sudah otomatis. Nah begitu pula di dalam pengeditan karena sudah terbiasa dan itu memang kompetensinya, insya Allah itu tidak terlalu rumit. Kalau posisi Bapak apa juga mengintervensi gitu Pak dalam sebuah tayangan kita secara digital ini? Di dalam struktur organisasi tentu saya kan direktur tidak sampai ke hal teknis. Itu sudah ada pembagian kewenangan. Tapi sepengetahuan Bapak kan kalau itu tayang gitu di sosmed? Itu sudah didelegasikan ke pemimpin redaksi. Oh, ada pemre. Iya, pemre. Karena itu menyangkut hal teknis perubahan. Itu apa? Tapi tentu hal-hal yang sifatnya luar biasa, biasanya ada istilahnya dewan redaksi. Nah, di digital juga sama? Ada. Jadi direktur itu di situ juga punya kewenangan untuk memberikan pertimbangan. Dan kalau misalkan Pemret merasa, wah ini kayaknya perlu ada pertimbangan dari pimpinan karena menyangkut, misalkan menyangkut politik yang sedang hangat dan kemungkinan misalkan ini bisa menjadi masalah besar, didiskusikan dulu. Itu pasti ada Pak ya? Itu pasti ada. Cuma jarang sih. Oh gitu ya? Ya. Menarik kan? Jadi kenapa Majelis Kopi mengundang beliau? Ternyata beliau ini memang selain berpengalaman sebagai jurnalis sudah lama, ternyata beliau juga pemerhati betul karena terbukti di Kabar Banten juga ada channel digitalnya. Lanjut Pak ke masalah, nah yang ingin saya tanyakan ini banyak bermunculan netizen jurnalisme netizen, artinya ada seseorang yang memvisualkan kemudian upload citizen journalism. Nah itu menurut Bapak apa dampaknya bagi perkembangan media? Memang dalam beberapa hal citizen journalism ini sesuatu perkembangan yang tidak bisa kita cegah, tapi yang menarik itu mencoba kita memahami gaya baru jurnalisme. Bagi kami yang bergerak di bidang jurnalisme, tentu tidak akan sama ketika kita melaporkan sebuah peristiwa dengan wartawan atau masyarakat yang menjadi jurnalis. Karena kami memang terbiasa dengan etika. Nah, kami juga menyadari suatu saat mungkin karena sekarang setiap orang bisa melaporkan, bisa memposting, bisa mengupload, itu juga mungkin bagi beberapa orang bisa menjadi ancaman. Tapi kami meyakini bahwa jurnalisme itu tentu karena diatur oleh berbagai etik, itu akan menjadi punya kualitas yang beda dengan jurnalisme warga gitu, dalam bahasa lain. Tapi sisi edukasi ada nggak Bu? Ketika situs-situs jurnalisme muncul, teman-teman media mengedukasi, artinya bagaimana cara mesut, kemudian bagaimana cara menarasikannya, ada? Justru kami sifatnya ingin mencoba memberikan literasi kepada mereka bagaimana misalkan membuat laporan-laporan yang terukur, yang menghindari bahwa berita itu menjadi miss atau disinformasi gitu. Itu justru oleh kami dimanfaatkan mereka itu sebagai sumber-sumber informan gitu. Tapi tentu produk-produk mereka juga kami akan seleksi gitu. Karena ini juga menyangkut reputasi, kredibilitas. Jadi tidak semua yang dikirimkan oleh warga bisa ditampilkan di Kabar Banten TV atau apa gitu Pak? Iya betul. Terakhir Pak, bagaimana menurut pendapat Bapak acara Majelis Kopi? Sambil minum Pak. Iya. Saya menilai Majelis Kopi ini sesuatu hal yang unik, menarik, dan memang ini tren. Saya mengapresiasi lah. Terima kasih Pak. Gitu. Dan mudah-mudahan ini bisa terus Amin. kemudian menjadi ciri khas. Dan orang datang ke sini nanti tidak sekedar hanya
Oke, Pak. kopi, tapi ada sesuatu hal yang bisa bermanfaat Amin. bagi orang yang datang Amin. ke sini. Terutama mungkin sharing pengetahuan. Ya, itu Pak, itu yang penting. Terakhir lagi Pak, silakan closing statement Bapak terhadap kami yang ada di sini dan pemirsa yang menikmati majelis kopi. Mana? Kami ingin menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa medsos terutama kita harus menyikapinya secara arif gitu. Karena kalau kita identifikasi, saya pernah melihat beberapa survei, Ya. itu hampir 80 sekian persen pemakai sosmed menjadi korban hoax. Ya. Sebab kalau dilihat dari pola komunikasi sosmed itu, istilahnya ada pola komunikasi 10-90. Oh. Istilahnya Kalau Bapak 10 yang diposting, yang buat sendiri, dan yang 90 itu adalah cuma meneruskan, dan itu coba share Pak. tidak diidentifikasi lebih jeli gitu. Dan oleh karena itu kita berharap bisa lebih hati-hati pada teman-teman yang sekarang bergerak di bidang sosmed, karena sosmed itu intinya bergantung kepada bagaimana orang di belakang itu. Sebenarnya sosmed kan netral, dan kalau kita manfaatkan secara positif bisa menjadi alat berbagai macam bisnis, menjadi alat komunikasi yang efektif, dan menjadi alat-alat lainnya begitu. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih Pak Rahmat Ginanjar, atau biasa dipanggil itu Pak Ragib. Jadi mungkin Pak Ragib itu singkatan dari Pak Rahmat Ginanjar. Terima kasih Pak. Sama-sama. Atur nuhun. Sama-sama. Itu semoga sukses. Terus Kabar Banten selalu Amin. ke depan dalam mengabarkan fakta dan berita yang aktual. Amin. Terima kasih Pak. Ya. Baik teman-teman, kita masuk ke segmen utama. Jadi narasumber utama, di mana saya menamakan segmen ini adalah Local Pride Hero. Baik, kita tampilkan nyamuk besi. Kita tanya, nyamuk besi. Jadi ternyata nyamuk besi ini orang-orang ganteng, bukan nyamuk. Waalaikumsalam. Jadi sehat. Semoga sehat. Bebas saja. Nah, ini nyamuk besi. Kita tanya-tanya kenapa di merekin nyamuk besi nama bandnya. Sebelum dijawab, gimana kabar teman-teman sekarang? Alhamdulillah, baik. Ya Allah. Perkenalkan dulu siapa namanya dan paling ganteng siapa? Ah, semuanya gitu kan? Ganteng semua sih. Yang paling domestik aja. Ya, saya Tata, kebetulan saya yang bagian pegang gitar sama yang nyembang. Kalau saya Hendra Sino, paling belakang dan paling kurus, drummer. Kalau saya biasa yang ketok bass, saya Angga. Kami dari Tadi. Karena mereka ini datang dari jam 5 sore. Jadi udah lama dia udah berkarat. Kita bersama lah, silakan lagi gitu kan. Main nyamuk besi. Kenapa dinamakan nyamuk besi? Mungkin saya yang menjawab kali ya. Iya, memang harus. Ya. Karena dari awal ya, nyamuk besi itu sebetulnya singkatan Om. Ya, nyamuk, nyanyian dan musik. Kalau besinya itu kita ambil karena kita memang berasal dari kota, katanya Cilegon itu kota musim iya, baja. iya, musim baja. Zamannya, ada zamannya. Karena asal Cilegon, Asli Cilegon, jadi maksudnya nyamuk besi itu nyanyian dan musik dari kota Cilegon. Itulah kira-kira itu. Itu kapan, apa, di mana itu? Bagaimana proses terbentuknya? Proses terbentuknya itu nyamuk besi itu sebetulnya awalnya kita band sepupu keluarga, karena ada acara 17-an di kampung tuh ya kan, kita nih mau kasih apa gitu kan buat malam tuh apa 17-an itu apa kira-kira itu lah, ngeband aja lah gitu. Mulainya disitulah gitu. Tanggal berapa itu tepatnya?
Masih apa? Masih apa? Tanggal 18 Agustus tahun 2000 waktu itu. Wow. Ya berawal dari sekeluarga aja bertiga, waktu itu sama sepupu saya ada om namanya yang main drum sama kakak. Jadi kita bertiga. Awalnya berapa? Bertiga? Oh. Tapi bukan bapak-bapak yang puncit-puncit ini. Oh, ini formasi yang ke? Yang kesekian, mungkin yang terakhir. Ya, yang paling paling update dan paling betah. Iya. Sampai jadi solid gitu kan. Kalau genre musiknya musik apa sebetulnya? Musik. Kalau kita namain sih karena kita basicnya beda-beda ya Om ya. Saya dulu mengawali karir punk rock. Punk rock. Kalau dia dangdut kalau nggak salah. Goblok. Serius. Campur sari. Udah kita jadi satu kepala itu. Apa nih yang paling disukai gitu kan di penikmat lagi hit, apalagi di daerah kita gitu. Pop deh biar gampang masuk gitu kan. Berarti pop ya, genre pop ya. Tapi ada yang ngambilnya kreatif karena di situ saya juga ada masukin ada rocknya, ada punknya. Iya. Mungkin pop sari rock. Mungkin lebih tepatnya pop kreatif kali ya. Kalau pengalaman manggung, kan kabarnya katanya pernah bikin video klip awal tuh. Oh iya. Itu gimana tuh ceritanya? Begitu. Jadi memang awalnya karena kita berangkat dari India. Oh, Berangkatnya indie. dari indie, segala sesuatunya yang namanya indie maya itu ya sendiri gitu. Jadi memang itu bentuk eksistensi. Jadi eksistensi itu bentuk kita mau nih kami masih ada loh. Kita nih ada loh. Ya. Mungkin itu awalnya. Tapi bawain lagu sendiri kan pada saat itu? Oh iya. Kalau Campur-campur. Kalau klip itu kita memang Klip harus lagu sendiri kan? Klip ya sendiri. Nah, jadi kenapa saya tertarik mendatangkan mereka ini karena mereka memang ternyata punya karya, teman-teman. Punya karya artinya mereka bisa membuat komposisi sebuah lagu, mengkomposer sendiri gitu. Nah, ini yang paling menarik. Kalau album atau single apa aja yang bersih? Kalau album besi pertama itu kita ikutan indie style ya. Oh. Dulu indie style awal-awal zaman ada kita ya berdua, Tata dan Fran. Itu kami indie style, jadi isinya itu band-band lokal Cilegon semua. Yang kedua kita pernah ikutan kompilasi Selmer Record. Bisa Record nasional. Di situ alhamdulillah kita bikin video klip ya dari pihak Selmer ya. Yang ketiga kita pernah yang terakhir setelah Selmer Mungkin terlalu banyak teman-teman. Ya, terlalu banyak jadi agak lupa. Faktor U. Tapi singlenya ada berapa? Wah, kalau single yang bisa sendiri cukup lah kalau untuk 2-3 album ya. Dan kalau untuk single ya cuman memang karena berdasarkan survei teman-teman di sekitar kita ya, memang yang kita Yang hits lah. yang hits ya itu mungkin ada kurang lebih berapa ya? Hampir 10 laguan lah. Ya, gitu loh. Yang paling diingat oleh teman-teman Yang paling diingat sama teman-teman orang lama pastinya. Yang membekas. Yang membekas itu memang ada 3. Ada 3 om. Apa? Jadi ada yang untayan kata, ada yang selama tinggal cinta, dan sama yang petua. Gitu. Jadi 3 ini yang masih mungkin. Cinta-cintaan. Kalau yang 2 iya, untayan kata sama selama tinggal cinta jelas ya. Tapi kalau yang petua itu mungkin bentuk apa? Sama itu sih. Genre musiknya? Ya itu tadi, pop sari rock tadi itu. Atau pop aerobik lah. Dan teman-teman, yang paling menariknya lagi adalah mereka ini kolaborasi di lagu apa tuh? Di lagu Jawara Ngopi, karyanya Mambo Yai. Nah, sekarang Mamo Yai sudah ada di antara kita. Silakan Mamo, harus bergabung untuk menjelaskan bagaimana proses kreatif bersama yang bersih. Wah, kasih mau sih, kok batin
bocah-bocah mah. Jadi mah tonggol saya dengar, tonggol sampai setengah jam ketek-ketek empatan emang. Oh, lagi aku gini Pak De. Lah, itu lagi ngecaprak ya. Wong di kongkon ambil kopi beres ya. Lah cukup preman kopi. Iya. Nah, yang belum pernah melihat sosok Mama Yai, iya. Nah ini, beliau sekarang sudah hadir di kedai kopi Om Bewo Luar biasa. bersama teman-temannya Muk Besi yang ternyata membuat video klip Jawara Kopi ya. Kita akan tanya-tanya bagaimana proses kreatif. Pertama, Mamo sehat? Wih, alhamdulillah. Sebenarnya masih pengen napot. Karena kan, menarik pemirsa kita dengar di Cilegon. Insya Allah Kita ngomongannya ngapain loh. Besok Indonesia nih, pengen sekolah rapotnya abang baik. Makanya bahasa Cilegon kok. Pemirsa nih ngomong ya, anu bela, arane ya kan. Oke. Jadi orang apa host bahasa Indonesia ke? Yang penting nyambung ngono. Yo, host lah. Kalau saya ngerti, mudah-mudahan teman-teman yang di rumah juga nanti saya translate. Kalau di YouTube nanti saya translate. Iya. Mama suka musik sejak kapan? Wih, pertanyaan ini kan kayaknya kita nih ngopi dikit gitu. Berat. Hancurkanmu. Jadi begini, Pak, putar namanya siapa? Om Beo. Tetakon baik. Wes terus ini kan kedai Om Beo takon mana. Jadi gini Om Beo. Apa tadi pertanyaan lupa saya? Sejak kapan? Sejak kapan saya Suka musik atau suka musik? Karena kebetulan semenjak lahir aja saya sudah bernyanyi. Makanya orang tua saya sempat bingung. Begitu nembang, non. Tapi sempat dia nih kan, Boleh, wajib. Pasti iya langsung sepultura orang tua. Begitu lahir Metallica dan wajib. Iya. Jadi dari dulu itu Om Beo kan. Wih gagal bahasa Indonesia. Bisa bahasa Indonesia. Luar biasa barang Om Beo. Jadi begini Om ya. Saya ini kan lahirnya kan di Cilegon ya. Iya. Di Cilegon itu kan kalau dari Jakarta kan Serang dulu Om. Iya. Iya, dari Cilegon. Tapi kalau dari Merak, Cilegon dulu Om. Lagi ngomong apa nih dari kita? Gak boleh kedapan. Jadi singkatnya begini lah saya suka musik itu dari mulai ngerti atau bisa ngomong lah. Karena semenjak SD juga saya alhamdulillah kelas 2 SD sudah jadi juara. Juara 1 se-Kabupaten Serang. Pengen masih Kabupaten Serang tak? Dorong Cilegon iya. Masih kotif ya? Masih kecamatan. Juara apa tapi? Gitu woy! Juara Ubah Pereng ya mbak, betul. Juara Ubah Pereng, jadi lah ada Pereng 1, 15 menit perangkat kan. Jadi alhamdulillah semenjak kecil saya itu memang tidak bisa jauh dari gitar. Tangi turu sini dilatih gitar. Orang mangan? Gampang makan dikit. Kalau urusan makan gampang. Karena memang makan itu kan wajib benar baik. Iya. Karena kalau tidak wajib makan itu arahnya kesok ke puasa. Itu nggak boleh makan. Ini masih awas. Jadi harus dipilih-pilih kan. Emas. Gitu. Jadi sekali lagi. Diseruput dikit dari seret. Oh iya. Ya langsung ngobrol baik. Iya, ngobrol. Jadi kebetulan si Nyong Besi sama Mamu ini ya berawal dari 3 tahun yang lalu. Siapa dulu tuh yang hubungin Mama apa Nyong Besi? Satu sama lain kita ini memang dari dulu sudah kenal dan sudah tahu track recordnya masing-masing kan gitu. Cuman memang waktu 3 tahun yang lalu saya ketemu sama Mama gitu. Ya. Jadi awalnya sebetulnya saya memantau. Yang itu saya pantau dari tahun 2000. Jeremati dia. Ya. Begitu saya pantau, saya lihat, masih nanti kita. Hormati. Suwe-suwe lah kesang kabar berita. Waduh, jadi kita kayak apa innalillah gitu. Nanti yang benar. Tes 1 2 3. Akhirnya
pas ada tawaran dari Kemenpora Ya. 2017 itu orang Kemenpora kan ke rumah mau mengadakan acara mencari bakat. Cilegon mencari bakat. Ya. Kebetulan minta gestarnya itu orang pribumi atau orang setempat. Lagi tanya ingat jadi kita ini labuk, soalnya itu kan coklat labuk kita nih. Masa keplok aja labuk besi jadi kita nih konon. Langsung tak paranin main. Uangnya. Tadi turu. Kalau turu waduh bahaya. Mana tapi turun. Turu. Jadi alhamdulillah, kita kan butuh kalau banyu panas kan. Gak pernah kayak kan cek perlu panas deh. Mau banyu atis lu tambah turu deh gitu. Pas wis tangi jadi gitu kan. Jadi kita turu bae kita kan bon. Ya. Jadi tatanya nah begini mah. Lah yo nan kopi tak jadi gitu. Kan tahu bae. Akhir tata kayak kopi deh kan bon. Terus beres kopi harus ngobrol mah. Berapa waktunya itu lama? Panas nggak? Wih, waktu berapa? 10 menit kalau gitu. Wih, suwe-suwe akan pakai mangan. Langsung jadi. Langsung jadi. Kan ada part-part baru kali kan? Iya. Part melodi dulu atau Iya, enggak apa karena mungkin sudah lama nggak aransemen, timbul kerinduan aransemen. Jadi pas dapat materi mentah, kita bikin jadi cepat. Jadi Chemistry-nya langsung dapat. Nah, untuk yang membagi part-part itu di komposisi itu siapa? Kita jamming dulu. Oh, jamming dulu. Oh ya nih pas bagian ini kita giniin. Kayak gini. Sempat fals nggak suara Mama tuh? Gak ada falesnya. Ada falesnya. Sih bener sih. Dia ada falesnya. Dia nyeruput kopinya kunci C dia. Kunci C. aduk aja udah kunci G. Rumor bisa aduk fitnah apa? Tuh, coba step coba. Skip berarti. Jadi cuma waktu nggak lama lah, karena kita sudah dikasih waktu seminggu sama Kemenpora. Seminggu kita langsung ini. Kenapa pilih lagu itu? Pemilih lagu itu kan lagu saya ini kan dari dulu Pak. Iya, maksudnya kenapa lagu itu yang harus? Karena lagu ini mah ya gimana ya? Karena memang di Banten ini kan paling ganteng kan mamanya Ikon. Makanya saya pokoknya yang Cilegon Serang, alhamdulillah kopi dari Mami Ai mah aja ganteng. Lalu kopi, lah ya alhamdulillah kon. Permanen kan? Sekarang yang sedang nonton terus ganteng kabeh. Wih, untuk amat. Aduh ganteng kabeh luar biasa. Biar gue nonton gak? Weh, seorang nonton rugi lah premen. Nah, terus kepikiran bikin video klip? Kepikirannya begini Pak. Jadi kita kuah pada mikirin utang nih kan. Mendingan bikin video klip ke kita. Daripada kita mikirin utang jadi kita mikirin video klip. Akhirnya lagi jalan aja Pak. Jadi pernah kan nih kayak gitu. Lah ya dengan tekad yang bulat, walaupun kita baru bulatnya kayak apa lah kalau dengan kemauan, ya kan, dengan semangat. Lah ya sebetulnya perjuangannya berat gitu. Pada merok, deh. Pokoknya kayak shooting gitu. Jadi begini pemirsa, hari Sabtu itu hari yang sangat menegangkan. Sebab jam 6 subuh itu hujan mari-mari, tekan jam 9 salah. Akhirnya padat balik bocah-bocah. Jadi kita cabut dikit kita nih. Balik bakal jadi ke. Karena besok ini Minggu. Kecuali lamun Sabtu pun langsung Senin orang masalah gitu. Lamun Sabtu pasti Minggu jadi kita dibalikkan konon. Setelah keluar besok yang sarang dikit, lah mereka nih konon. Ini kayaknya sampai 2 orang bisa jadi kan. Makan sepul goreng kok di pohon. Weh, enak sepul goreng itu. Orang nyangkut. Om bewak bisa makan sepul goreng. Akhirnya beres kulit langsung. Lalu. Tapi tujuannya buat apa? Tujuannya buat apa? Susah Pak. Susah. Kita senang-senang aja. Jadi saya itu Gak dibuat-buat saya masuk Pak. Buat senang-senang aja. Ya, jadi proses video klip Jawara Ngopi ini ya
Ya, jadi sebetulnya itu kita dari mulai di 2017 sampai jadi video klip itu kita sambil survei, manggung, sampai kita berempat. Oh berarti sempat manggung dulu ini? Sempat manggung, sebelum bikin video sebelum kita manggung dulu kita ya bawain lagu yang manggung ini versi kami, versi kita, dan ternyata responnya cukup baik. Di lagu ini? Di lagu itu responnya cukup baik. Nah makanya dari situ lah kenapa nggak bikin video klip aja, sekalian aja kita eksistensi lah. Kalau ternyata memang kita masih ada, kita bakal lagi gara-gara ada mama indie. Kepikiran nggak bikin indie? Album indie? Kebetulan gini Pak, indie itu kan teman sekolah saya dulu Pak. Jadi indinya udah lama gak ketemu, tahun 94 kalau nggak salah. Kabar terakhir itu di Bandung indinya, jadi udahlah nggak usah pakai indie dia lagi. sudah enak Wah, lagi ketemu orang ada kalau indie maning loh. jadi Kan nama panjangnya Indie Lestari Pak. Nama panjang. jadi kalau kita bikin album ini kayaknya untuk sementara ini belum ya Om ya, karena memang kita mungkin sekarang kan kita sama-sama tahu kita kayak sekarang aja nih, kayak sekarang kita ngobrol-ngobrol ya pepesan kosong lah, seru juga kan tetap di medsos begini gitu. Jadi acisnya itu kalau kita harus bikin album, bikin ini kayaknya dulu kita lihat respon ini sampai kapan sih begini ini gitu. Karena yang saya tertarik itu kan bahwa nuansa lokal. Ada nggak kepikiran untuk nanti liriknya kan di Jawa Romawi masih bahasa Indonesia ya? Betul. Pakai lirik Cilegon. Oh, bukan ada ya. Enggak, cuma ini jangan. Karena memang saya lagu Jawa Romawi itu untuk nasional. Kalau menggunakan bahasa Cilegon, kasihan nanti orang Bandung nanya apa kan gitu. Makanya udahlah Jawa Romawi mah khusus buat nasional. Nah, kalau untuk lagu yang kedua nanti lagu selanjutnya itu bahasa lokal. Komposisi itu di mana? Di mixingnya di mana? Di Jakarta? Di sini. Kita mau punya sudah siluman Pak, jangan khawatir kalau orang tanya Sekarang ini Om ya, sekarang ini memang ya mungkin kami mungkin Om Dewok juga memang kita lagi memang si lokal ini lah yang kita angkat gitu. Termasuk kalau kita manggung di mana apa yang kita pakai selama manggung atau bahkan sekarang pun kita pakainya produk-produk lokal. Kita mau angkat lokal, jadi termasuk mixing, mastering, kita recording itu kita pakai lokal. Di mana? Di Cilegon. Ada ya? Ada. Sampai bahasanya nanti kita Cilegon nanti. Ya. Nah, semua produksi kita Cilegon. Baik, teman-teman, sangat menarik. Kenapa saya tampilkan mereka di tagline utamanya itu local pride hero. Bukan apa-apa, bukan sok-sokan, tapi karena memang terbukti mereka mixing di Cilegon. Mixing Cilegon. Kemudian video klip juga serang Cilegon. Yang membuat pun orang Cilegon. Orang Cilegon. Siapa itu namanya yang itu sutradaranya? Kare namanya. Mudah-mudahan nonton orang. Dan harusnya tadi dia ikut. Oh gitu. Harusnya tadi dia ikut, cuma dia lagi sibuk dengan Mobile Legends-nya. Iya biasa. Biasa lah itu makanya sudah. Karena memang hasil di Jawara video Jawara Kopi itu keren dari shoot dan gambar, kualitas gambarnya yang sudah HD ya. Jadi ternyata memang itu semuanya itu karya lokal anak Cilegon. Oke, lanjut. Kalau tentang perkembangan musik di Banten, gimana? Perkembangannya, luar biasa Banten mah. Sumbangan keren. Makanya kudu bangga jadi orang Banten dulu. Karena sumbangan keren Banten mah. Gitu Pak. Karya musiknya gimana? Karya musik, karya musik. Waken Banten mah waken. Secara